Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Sebuah film yang penuh teka-teki, dibintangi oleh Samuel L. Jackson, disutradarai oleh Renny Harlin dan dirilis pada tahun 2007. Menceritakan tentang kisah mantan polisi yang kini menjadi pembersih TKP pembunuhan. Mungkin hanya sedikit dari kita yang pernah berpikir mengenai pekerjaan ini. Ketika sosok mayat ditemukan di sebuah rumah, siapakah yang akan membersihkan rumah itu setelah petugas kepolisian mengambil mayatnya? Bagi anggota keluarga sangat sedikit yang mau melakukan pembersihan darah yang sudah membusuk. Dan itulah tugas para pembersih TKP. Penasaran seperti apa pekerjaan pembersih TKP? Mari kita mulai alur ceritanya. Tom Cutler yang diperankan oleh Samuel L. Jackson. Setelah pensiun dari kepolisian, ia menjalankan bisnis Steri Clean yang bekerja khusus membersihkan sisa-sisa TKP pembunuhan, di mana tidak semua orang bisa memikirkan pekerjaan itu. Tidak semua orang bisa melakukannya. Dibutuhkan mental dan keberanian. Bayangkan saja dirimu sendirian membersihkan tempat bekas pembunuhan yang masih meninggalkan sedikit kenang-kenangan berupa kekacauan. Tom menjelaskan untuk melakukan pekerjaan itu ada 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama, bersihkan rumah itu dari semua bibit penyakit HIV, herpes, TBC, E. coli, dan banyak lagi yang lainnya. Kamu harus menganggap semua virus itu ada dan menyemprot semuanya dengan antivirus dan disinfektan. Rahasia dari pekerjaan itu adalah menyemprotkan Listerine. Enzim yang dikandungnya akan mencairkan darah yang sudah membeku sehingga mudah dibersihkan. Tom tinggal dengan Rose di rumahnya, anak gadis satu-satunya yang kini sudah mulai beranjak dewasa. Istrinya sudah meninggal dibunuh perampok. Itu adalah hari di mana untuk pertama kalinya Tom membersihkan TKP pembunuhan. Tom menerapkan disiplin sebagai rekan tim bersama Rose. Membagi tugas keluarga, Rose mengurus rumah, Tom pergi bekerja. Sambil sesekali menikmati liburan di akhir pekan. Di perusahaan kecilnya, Steri Clean, Tom dibantu oleh beberapa anak buah. Salah satunya adalah Miguel yang diperankan oleh Jose Pablo Cantillo. Hari itu ia mengajukan izin kepada Tom untuk tidak pergi bekerja selama beberapa hari karena ada urusan keluarga yang sangat penting. Kebetulan anak buah yang lain juga sedang cuti, tapi Tom tetap mengizinkannya. Ia mengerti dalam hidup keluarga adalah yang utama. Sedangkan Carrie, sekretarisnya, mengatakan bahwa hari ini ada 2 pekerjaan, sehingga Tom harus melakukan 2 pekerjaan itu sendirian. Pertama, ia harus membersihkan 51 kucing yang mati. Kedua, membersihkan TKP bekas pembunuhan di rumah keluarga Norwood atas permintaan detektif Jonas. Setelah membersihkan 51 kucing berbekal surat tugas, ia menuju ke rumah besar nomor 1257 yang dihuni oleh Anna Norwood yang diperankan oleh Eva Mendes. Di surat itu ditulis jika kuncinya diletakkan di bawah pot bunga di depan pintu. Setelah berhasil masuk, Tom memanggil pemilik rumah. Tapi tidak ada jawaban, tidak ada orang di rumah itu. Tom terus berjalan masuk perlahan sehingga tiba di ruang tamu, di mana ada banyak darah dan sisa daging berceceran di lantai, di sofa, dan di dinding ruang tamu. Tugasnya sekarang adalah membersihkan darah berbau busuk yang sudah mengering tersebut. Langkah pertama, Tom memakai baju pakaian perlengkapan baju sesuai standar pembersihan yang tertutup. Langkah kedua, mendokumentasikan pekerjaannya dengan menyalakan perekam suara dan memfoto setiap tempat yang berdarah. Langkah ketiga, barulah ia mulai pembersihan sisa-sisa darah yang berceceran dengan berbagai alat dan cairan kimianya. Tom mengerjakan semuanya dengan sangat teliti, sehingga sangat bersih seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah semua pekerjaan selesai seperti biasa, sore harinya ia pulang ke rumah. Tom sangat kaget melihat Rose, anaknya, sedang membongkar perkakas istrinya yang sudah lama tiada. Rose mengatakan bahwa ia ingin membuat kejutan, menyuruh Tom duduk di kursi sambil memejamkan mata. Dan ternyata Rose memasak makanan yang dulu sering dimasak sang ibu untuk mereka. Rose tersenyum sumringah ketika Tom memuji masakannya itu sangat enak. Ia mengatakan menemukan resep makanan itu di buku catatan ibunya yang telah usang. Lanjut, Rose menjelaskan kepada Tom kalau ia diberi tugas dari sekolah untuk menulis kisah hidup seorang pahlawan. Gurunya menyarankan untuk menulis tentang ibunya yang telah tiada. Tom tidak keberatan, ia mendukung apa yang Rose lakukan selagi itu baik untuknya. Tapi ia memprotes Rose karena tertidur di kelas matematika.
Rose menjelaskan ia tertidur 2 kali karena gurunya sangat membosankan. Tom tidak peduli dengan alasan itu. Ia ingin Rose disiplin, tidak lagi bergadang di malam hari. Tidak ada lagi kopi dan cappuccino di sore hari. Ia harus tidur tepat jam 11.30 malam. Keesokan harinya, Tom menemukan berita koran tentang penggeledahan kantor mantan komisaris polisi Robert Pauk yang sekarang telah menjabat menjadi kepala kepolisian. Saat akan berangkat ke kantornya, Tom menemukan di sakunya kunci rumah milik keluarga Norwood yang kemarin ia bersihkan. Karena tidak enak hati, Tom mendatangi rumah itu lagi untuk menyerahkan kunci tersebut. Setibanya di sana, Tom disambut oleh sekumpulan anak-anak yang sedang merayakan ulang tahun. Pemilik rumah itu, Anna Norwood, menanyakan apa tujuan Tom datang ke rumahnya. Dengan canggung, Tom mengatakan kalau kemarin ia melakukan pembersihan seperti yang dipesan. Anna mengira Tom adalah pembersih panggilan. Tom menjelaskan ia tidak melakukan pembersihan biasa. Kemarin ia baru membersihkan tempat kejadian perkara. Tapi Anna tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan Tom. Kemarin ia tidak di rumah dan tidak pernah memesan jasa pembersihan. Kejadian apa yang dimaksud Tom? Di sini Tom jadi serba salah. Terpaksa ia berbohong dengan mengatakan kalau mungkin ia salah rumah. Setelah meminta maaf, Tom langsung pergi dari sana. Sesampainya di kantor, Tom menghubungi polisi yang telah memesan jasanya, yaitu Detektif Jones, untuk menanyakan nomor kasus yang dibersihkan. Tetapi pihak kepolisian mengatakan tidak ada polisi atas nama Detektif Jones, dan nomor kasus seperti yang disebutkan Tom tidak ada. Tom menjadi semakin bingung. Dalam keadaan gugup, ia segera memasukkan semua dokumen dan foto serta kunci ke dalam amplop dan menyimpannya ke dalam laci lalu mengunci laci tersebut. Kasus ini benar-benar membingungkan bagi Tom. Siapa yang menghubunginya memintanya membersihkan sisa-sisa darah pembunuhan tersebut? Siapa yang dibunuh? Kenapa Anna Norwood tidak mengetahui kejadian tersebut? Ia takut seseorang telah menjebaknya, menjadikannya kambing hitam dalam kasus pembunuhan. Malam harinya, saat mobil polisi lewat, Tom menjadi tegang. Seakan para polisi itu datang untuk menangkapnya. Perasaan itu sangat tidak enak, dihantui ketakutan yang tidak jelas. Keesokan harinya di kantor, Tom yang sedang galau berinisiatif menerima telepon dari rekan polisinya Eddie Lorenzo yang selama ini dihindarinya, yang juga sekaligus sebagai ayah baptis anaknya, mantan rekannya sewaktu masih menjadi polisi. Mereka janji bertemu di sebuah bar milik teman lama mereka bernama Pig. Pagi harinya sebelum pergi ke bar, Tom menemui anaknya yang mengerjakan tugas dari sekolah, mengisahkan kembali tentang istrinya. Dangerous place. But sorry. For now. For a while, you gonna be okay? Lanjut sesampainya di bar, Tom dan Lorenzo minum alkohol sambil membicarakan banyak hal. Sebagai teman yang lama tidak bertemu karena Tom selalu menghindarinya. Terlihat di TV di bar itu memberitakan tentang seorang polisi yang dipecat karena kasus korupsi. Juga ada berita tentang suami Anna Norwood, Thomas Norwood, yang dilaporkan hilang. Tom terlihat gugup karena beberapa hari yang lalu dirinya lah yang membersihkan TKP di rumah Norwood. Lorenzo mulai berspekulasi mobil Thomas Norwood ditemukan dekat kereta api, tapi tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan Thomas naik kereta api. Beberapa hari sebelum Thomas dinyatakan hilang, ia berniat melawan Robert Pauk di pengadilan. Di sana juga ada seorang polisi bernama Jim Vargas yang kebetulan menangani kasus hilangnya Thomas Norwood. Jim adalah polisi yang sombong dan menjengkelkan. Dengan gaya sombongnya ia menyapa Tom dan Lorenzo. Tom bertanya sejak kapan Vargas si detektif kriminal menangani kasus orang hilang. Vargas berdalih kalau itu hanya untuk media. Masih ada asumsi kalau Thomas Norwood dibunuh. Lorenzo langsung mengejek Vargas. Karena tidak berhasil di dalam kasus kriminal, Vargas diturunkan menangani kasus orang hilang saja. Hampir saat itu juga adu pukul terjadi jika Tom tidak melerai mereka. Good to see you doing well after all that shit. You want to hear something won't make the papers? Deal with the DA to testify. Goes missing. This asshole's... Saat hendak pulang, Lorenzo terlalu mabuk sehingga Tom memutuskan tidak jadi menceritakan masalahnya. Mereka pulang bersama. Tom menyetir karena Lorenzo terlalu mabuk. What? What's the flex man, Tom? Wanted to talk about it. Esok harinya ketika Tom baru datang ke kantornya, Anna Norwood sudah menunggunya. Ia mencari Tom karena suaminya menghilang. Anna menanyakan tentang pekerjaan Tom. Pembersihan apa yang ia lakukan? Apakah membersihkan sisa-sisa TKP? Kenapa Tom kemarin datang ke rumahnya? Apa yang telah Tom bersihkan di rumahnya? Anna menebak Tom berbohong tentang salah alamat. Tom yang dicecer pertanyaan beruntun berusaha bersikap tenang. Dengan mengatakan kalau kedatangannya ke rumah Anna hanya kesalahpahaman. Itu murni salah alamat.
Tentang hilangnya suami Anna, Thomas Norwood sebaiknya membicarakannya kepada polisi yang berwenang. Dirinya sekarang hanya pensiunan polisi. Jika ada yang dibersihkan nanti bisa menghubungi kantornya. Anna tidak bisa memaksa, ia hanya bisa pergi dari kantor Tom dengan kesal. Siang harinya, Tom kembali bekerja seperti biasa di sebuah TKP, membersihkan sisa-sisa kematian. Di sini, Lorenzo muncul mendatangi Tom. Ia meminta maaf karena tadi malam terlalu mabuk. Kali ini ia datang memberi kesempatan kepada Tom mengatakan apa yang ingin ia sampaikan tadi malam. Tapi Tom hanya diam sambil memikirkan segala kemungkinan. Ia tidak ingin melibatkan temannya itu dalam masalahnya. Lorenzo lanjut mengatakan kepada Tom bahwa polisi telah memeriksa kediaman Norwood. Tapi mereka tidak menemukan apapun kecuali bekas zat kimia pembersih yang sangat banyak. Ia juga mengatakan bahwa Thomas Norwood bermasalah dengan Robert Vaughn. Bisa jadi Thomas Norwood dibunuh oleh orang suruhan Robert. Lorenzo meminta Tom berkata jujur apakah dirinya yang membersihkan rumah keluarga Norwood. Tom mengatakan bahwa ia tidak punya urusan dengan Robert Vaughn. Masalahnya bisa ia tangani sendiri. Ia tidak mau merepotkan Lorenzo karena terakhir kali membantunya Lorenzo hampir dipecat. Tapi Lorenzo bersikeras mereka adalah teman. Ia bisa membantu kalau Tom berkata jujur. Pada akhirnya Tom bersedia menceritakan semuanya. Dirinya lah yang telah membersihkan TKP di rumah keluarga Norwood. Dalam kasus Norwood ini, Tom takut dijadikan kambing hitam dalam pertempuran orang besar antara Thomas Norwood dan Robert Vaughn. Ia dengan sengaja tidak memberitahukan siapapun karena TKP yang dibersihkan tidak memiliki nomor kasus. Nama polisi yang menyewanya juga fiktif. Ia terpaksa menyembunyikan bukti rekaman suara, foto TKP dan formulir pengisian. Lorenzo menyuruh Tom menyimpan semua itu di tempat yang aman. Bukti itu nantinya akan menjadi alibinya. Lorenzo bertanya lagi apakah 5 tahun lalu ia pernah menerima sesuatu dari Robert Vaughn. Dan Tom mengatakan dengan jujur, ia pernah mengerjakan sesuatu untuk Robert. Dengan imbalan membantunya dengan kasus pembunuh istrinya yang tewas di penjara. Karena terdesak kebutuhan hidup, ia keterusan melakukannya. Menerima pekerjaan, meletakkan bukti, menghilangkan bukti. Ia melakukannya dengan mudah sebagai seorang pembersih TKP pembunuhan. Tapi itu dulu, setelah Robert Vaughn tidak lagi menjabat sebagai komisaris polisi, ia berhenti melakukannya. Sepulangnya ke rumah, Ross protes. Ia telah menyiapkan makan malam untuk mereka. Tapi Tom terlambat pulang hingga larut malam. Mereka juga belum menyelesaikan tugas sekolah tentang kisah ibunya. Esok harinya, rutinitas Tom seperti biasa berada di sebuah TKP berdarah dan membersihkannya dengan teliti. Tiba-tiba ia mendengar tangisan seorang wanita. Tom mendekatinya, ternyata wanita itu adalah istri korban pembunuhan. Hal itu membuatnya teringat kepada Anna Norwood. Ia mulai berpikir untuk memberitahu Anna tentang apa yang telah terjadi. Setelah selesai pembersihan, Tom mendatangi Anna Norwood, memandangnya dari jauh. Namun ia masih ragu. Jadi hanya melihatnya dari kejauhan dan pergi dari sana. Esok harinya saat Tom datang ke kantornya, di sana sudah ada Jim Vargas dan rekannya Darren Harris. Mereka ingin menggeledah kantor Tom. Tapi Cherry sekretarisnya menahan mereka karena Jim Vargas tidak membawa surat perintah. Jim berdalih bahwa ia tidak sedang menggeledah. Ia hanya menjalankan prosedur karena di sana ditemukan bahan kimia pembersih yang sama ditemukan di rumah keluarga Norwood. Untuk meredam suasana yang tegang, Tom kemudian menunjukkan kepada mereka cairan yang ia gunakan. Tersusun rapi di atas rak gudangnya. Lanjut Jim menanyakan di mana Miguel pada Kamis malam lalu. Tom hanya menyuruh Jim langsung menanyakannya kepada Miguel. Lanjut Jim menanyakan lagi tentang Tom sendiri, di mana ia di Kamis malam. Tom tersenyum mengejek Jim sebagai orang pikun. Malam itu mereka ada di bar milik Pig, termasuk Jim Vargas sendiri. Lanjut ia meminta Miguel untuk membantu Jim dan teman detektifnya yang menggeledah gudangnya. Sementara Tom sendiri kembali ke kantornya bergegas mengambil dokumen yang disembunyikan dan segera pergi dari sana. Listen, my wife Swan me invite. But I'll take a rain check on that, all right? All right. That's some straight, okay? Sore harinya, Tom bertemu dengan Lorenzo di tempat pertandingan sepak bola sekolah Ross. Ia menceritakan kalau Jim Vargas mendatangi kantornya melakukan penggeledahan. Ia takut jika Jim mengetahui yang sebenarnya maka dirinya bisa jadi tersangka. Namun Lorenzo mencoba menenangkannya dengan berjanji kalau ia akan membantunya. Malam harinya saat Tom pulang ke rumah, Ross kembali membongkar barang peninggalan ibunya untuk menyelesaikan ceritanya. Tanpa sengaja ia menemukan koran tentang kematian ibunya di internet.
Pembunuh ibunya ditemukan terbunuh di penjara. Anehnya, Tom juga ikut diinterogasi dalam kasus itu. Ross menanyakan kepada Tom kenapa dirinya juga diinterogasi. Tom menjelaskan terkadang orang berpikir polisi bisa melakukan apapun kepada tersangka. Itulah kenapa ia juga ikut diinterogasi karena korban dari tersangka adalah istrinya. Ada kemungkinan balas dendam. Esok harinya, Tom telah berjanji untuk bertemu dengan Anna Norcott di sebuah gereja. Ia bertanya kepada Anna apakah ia diikuti atau memakai penyadap dan kenapa ia tidak melaporkan dirinya kepada polisi. Anna mengatakan kepada Tom bahwa ia tidak percaya kepada polisi, ia lebih mempercayai Tom. Kemudian Tom mengaku bahwa memang dirinya yang telah membersihkan rumah Anna dari darah suaminya yang tewas, ditembak di sofa ruang keluarganya. Tom juga mengatakan bahwa ia tahu kalau kasus yang sedang dihadapi suaminya melawan Robert Vaughn yang sekarang menjabat sebagai kepala polisi. Saat Anna bertanya siapa yang menyuruh membersihkan rumahnya, Tom menjawab bahwa ia juga sedang mencari orang yang menyuruhnya. Lalu Anna menceritakan hubungan suaminya dengan kepala polisi Robert Vaughn. Mereka dulu pernah menjadi rekan kerja dalam sebuah proyek. Tapi Thomas suaminya tidak menyukai sifat Robert yang menghalalkan segala cara dan mencatat semua yang dilakukan Robert dalam sebuah buku. Anna menunjukkan buku rahasia milik suaminya itu kepada Tom yang berisi daftar panjang catatan transfer ke sejumlah polisi. Ada banyak nomor lencana yang tercatat di sana. Ia sempat melihat nomor lencana dengan nomor 56689. Itu adalah nomor lencana Tom saat masih bertugas sebagai polisi. Jika buku ini diungkapkan ke publik, dirinya juga akan terseret. Anna juga menceritakan bahwa sebelum kematian suaminya, kepala polisi Robert Vaughn datang ke rumahnya bersama Jim Pargas dan mereka bertengkar. Sambil menyebut-nyebut buku catatan korupsi, mereka menamakan buku itu sebagai tiket keluar penjara. Lanjut, Tom kemudian menemui Lorenzo yang menanyakan beberapa nomor lencana yang ada di buku itu. Dan ternyata nomor itu milik Jim Pargas dan Darren Harris. Juga ada milik polisi lain bernama Marty Pappas. Setelah memberikan beberapa nama dari nomor lencana itu, Lorenzo menanyakan dari mana ia mendapatkan nomor lencana itu. Tom langsung mengatakan bahwa Norcott memiliki daftar penerima suap seluruh polisi dari yang terkecil, bahkan nama Tom sendiri juga ada di daftar itu. Karena ia pernah bekerja untuk Robert Vaughn untuk melenyapkan bukti. Lorenzo langsung menyarankannya untuk membakar buku itu agar dirinya selamat. Karena kepala polisi Robert Vaughn bisa saja mengirim seseorang untuk membunuhnya jika tahu buku itu ada pada Tom. Tapi Tom menolaknya dengan alasan ia masih akan mempelajari kasus itu. Lorenzo terus mendesak Tom agar membakar buku tersebut dan mulai marah-marah kepada Tom dengan alasan ia sangat peduli kepada Tom. Tom yang mulai mencurigai lalu bertanya apakah Lorenzo takut ia menemukan namanya di daftar itu. Dengan kesal, Lorenzo memberitahu nomor lencananya 59733 dan ternyata nomor itu tidak ada dalam daftar. Ia bahkan meminta Tom untuk mencatat nomornya. Di sini Lorenzo mengatakan kalau ia hanya sangat khawatir Tom akan terbunuh jika terus melanjutkan semuanya. Tom tidak peduli, ia tetap lanjut pada pendiriannya. Kemudian Tom kembali ke rumah Anna, memulai kembali penyelidikannya. Tapi Anna yang melihat sofa bekas suaminya terbunuh menjadi ketakutan dan menjatuhkan minuman yang ia bawa untuk Tom. Anna merasa tidak aman lagi berdiam di rumah itu. Tom tidak berani membawa Anna ke rumahnya karena ia seorang duda. Ia hanya bisa meminta tolong Miguel menampung Anna untuk sementara. Di sana mereka disambut sangat baik oleh keluarga Miguel. Anna yang melihat anak-anak Miguel yang lucu kemudian teringat bahwa suaminya tidak menginginkan anak. Yeah, it's like you said. Sit down, honey, in your chair, please. No. Ia menceritakan bahwa dirinya hampir punya satu anak, tapi sayangnya itu keguguran. Anna lanjut menanyakan apa hal terburuk yang pernah Tom lihat. Tom menceritakan saat di mana ia memasuki sebuah rumah. Di sana seorang wanita dirampok dan dibunuh tepat di depan anak wanitanya. Kemudian ia membersihkan TKP pembunuhan itu di depan anak wanitanya itu yang bernama Rose. Ya, yang dirampok dan dibunuh itu adalah istrinya. Anaknya Rose menyaksikan seluruh proses itu dengan mata terbuka. No kid should ever have to look into me. She was your daughter. Oh yeah. Di perjalanan pulang dari rumah Miguel, dua polisi menghentikan Tom. Tom bingung kesalahan apa yang ia buat. Surat-surat kendaraan dan SIM-nya lengkap. Anehnya, polisi itu hanya tersenyum dan memukul wajah Tom 2 kali, sambil memberi peringatan kalau Tom tidak seharusnya melanjutkan apa yang telah ia lakukan. Saat tiba di rumah, Rose sangat khawatir setelah melihat luka di wajah ayahnya.
Ia segera mengobatinya sambil bertanya apa yang telah terjadi. Namun Tom enggan menceritakannya. Ia tidak ingin Rose mengetahui masalahnya dan hal itu membuat Rose marah. Ia takut ayahnya itu tidak bisa pulang lagi ke rumah untuk selamanya seperti ibunya. Rose juga sangat marah karena Tom sudah mulai melupakan ibunya. Selama ini Rose terjebak dalam perasaan itu. Tom memintanya melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Kejadian kelam di masa lalu hanya perlu diingat sebagai pengalaman. Tidak perlu diratapi sehingga sampai tidak bisa melanjutkan hidup. Tetapi Rose tetap tidak terima dan menghamburkan semuanya. Tom kemudian teringat dengan kunci rumah milik Anna yang ada padanya. Siapapun pemilik kunci itu pasti adalah orang yang memintanya melakukan pembersihan dengan nama samaran Detektif Jones. Pagi harinya, Tom langsung menghubungi Anna. Tetapi saat itu, Anna sedang berada di depan rumah sakit. Karena Jim Vargas memintanya untuk mengecek sosok mayat yang diduga adalah Thomas Norcott suaminya. Anna mengatakan jika banyak wartawan telah menunggunya di depan rumah sakit, mereka telah mengetahui kasus pembersihan rumahnya. Dan ia tidak ingin diwawancarai. Tom kemudian menawarkan diri untuk membantunya lewat pintu belakang. You alright? Di jalan, Tom menanyakan tentang kunci yang ada padanya. Tetapi Anna mengatakan kalau ia tidak tahu siapa pemegang kunci tersebut. Kemungkinan itu adalah kunci duplikat yang dibuat dengan sengaja oleh si pembunuh. Setibanya di tujuan, ada Dr. Arlo di sana. Ternyata Tom mengenal dekat dengan sang dokter. Mereka melanjutkan verifikasi tanpa harus menunggu Jim Vargas. To do this, they have enough photos of John. Mrs. Norcott, I guess really all... Excuse me, is there a restroom? I feel faint. Tapi tiba-tiba Anna merasa lemas. Ia segera pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Boy, don't get to practice your bed. I checked the scars against... Make sure. You know Larry? Bob Barker? Did he have the vasectomy? Tak lama kemudian, Detektif Jim Vargas muncul. Ia kaget melihat Tom juga ada di sana. Tom beralasan kalau ia memiliki janji makan siang dengan temannya Dr. Arlo. Sekembalinya Anna dari kamar mandi langsung ditanya oleh Jim apakah ia mengenal Tom. Anna berbohong kalau ia tidak mengenal Tom dan segera mendatangi mayat Thomas untuk mengonfirmasi. Dan ternyata itu memang mayat Thomas Norcott suaminya. Anna langsung lemas dan segera pergi dari sana dengan alasan tidak enak badan. Sedangkan Jim Vargas kembali menanyai Tom tentang maksud kedatangannya dengan nada mengancam. Saat itu Tom langsung mengatakan kalau ia akan meminta Robert Fogg menuliskan cek lain senilai $10.000 lagi untuknya. Jim langsung terdiam mendengar perkataan Tom. Tapi belum sempat ia menjawab, Arlo telah memanggilnya untuk memberitahu kalau Anna sudah mengonfirmasi kalau memang benar itu adalah mayat Thomas Norcott. Melihat ekspresi Jim Vargas, Tom telah mengonfirmasi. Sepertinya Jim memang mengetahui tentang buku itu. Lanjut, Tom mendatangi Lorenzo untuk memberitahunya kalau nomor lencana Jim Vargas memang ada di dalam buku tersebut. Tapi sepertinya kasus yang menimpanya bukan tentang buku itu. Ada kasus lain yang mencoba melibatkan Tom di dalamnya. Seseorang telah memberikan kunci agar Tom masuk ke rumah kediaman Norcott untuk membersihkan sisa pembunuhan. Mendengar itu, Lorenzo langsung mengatakan bahwa kunci dari kasus yang menjerat Tom adalah Jim Vargas. Ia meminta kepada Tom untuk menyerahkan buku itu kepada Vargas dan sebagai imbalannya Vargas akan menutup kasusnya. Tetapi Tom menolak. Ia ingin mengungkap kebenarannya. Tom berjanji untuk bertemu dengan Vargas bersama dengan Lorenzo 1 jam lagi di sebuah stasiun kereta api tua. Tanpa Lorenzo sadari, Tom membaca piagam penghargaan dari Anna Norcott yang terpajang di sana. Padahal Lorenzo sebelumnya mengatakan kalau ia tidak pernah mengenal Anna Norcott. Tom menyadari kalau Lorenzo telah berbohong. Tom yang semakin curiga kepada Lorenzo segera pergi ke rumah Anna. Ia melihat Anna sudah mengemas barang-barangnya di dalam bagasi. Tom mengatakan kalau ia sudah tahu siapa pemilik kunci rumah itu. Anna juga sedari awal pasti sudah tahu siapa pemilik kunci tersebut. Tom meminta Anna mengaku kalau ia telah berselingkuh dengan Eddie Lorenzo sahabatnya. Anna menjadi marah, meminta Tom menyerahkan kunci itu kembali kepadanya. Jika Tom menceritakan semuanya kepada polisi, ia akan menyangkal semuanya. Lorenzo juga pasti akan menyangkalnya. Polisi tidak akan percaya dengan kunci itu karena sebuah kunci bisa milik siapa saja. Tom membalik pertanyaan kepada Anna, kalau begitu apakah bayi Anna bisa anak siapa saja? Anna langsung meradang dan mengusir Tom dari rumahnya. Namun sebelum pergi, Tom menelpon Lorenzo. Ia mengatakan kepada Anna untuk menanyakan kepada Eddie Lorenzo apakah ia masih memiliki kunci itu. Jika Eddie masih memilikinya, ia berjanji akan pergi dan melupakan kasus tersebut.
Tom ingin tahu siapa yang menjebaknya dan Eddie menjawab bahwa kunci itu telah hilang. Ternyata si Jones yang menyewa Tom membersihkan sisa pembunuhan di rumah keluarga Norwood adalah Eddie Lorenzo. Jelas sudah, Lorenzo adalah orang yang telah membunuh Thomas Norwood. Anna tidak bisa lagi berbohong, ia hanya bisa menceritakan bahwa Eddie sangat senang mengetahui dirinya hamil anak perempuan. Ia langsung mengiriminya beberapa hadiah, tapi ia merahasiakan kehamilannya dari Thomas. Pada satu waktu, Anna keguguran setelah bertengkar hebat dengan Thomas. Lorenzo yang mengetahui calon anaknya keguguran sangat marah. Ia mengira jika Thomas yang memaksa untuk menggugurkannya. Di sini, sebelum Tom pergi, Anna kembali membujuk Tom untuk melupakan semuanya. Mereka masing-masing memiliki rahasia. Tapi, Tom sekali lagi menolak. Ia bersikeras mengungkapkan semua kebenaran. Lanjut, sebelum bertemu dengan Fergus dan Lorenzo, Tom mengantar Ross ke tempat bibinya untuk keamanan. Setelah itu, Tom menghubungi Fergus, memberitahunya untuk segera menangkap Lorenzo saat mereka bertemu di stasiun tua. Jim Vargas mengatakan akan menghapus kasusnya jika ia menyerahkan buku daftar korupsi tersebut. Tom berjanji akan menyerahkannya setelah Lorenzo ditangkap. Singkat cerita, Tom sudah tiba di stasiun tua. Jim Vargas sudah menunggunya di sana. Sekarang hanya menunggu kedatangan Eddie Lorenzo untuk menangkapnya. Mistakes. Best to let fair enough. Get it and he's in custody. Tiba-tiba telepon Tom berdering. Rupanya Lorenzo telah menjemput Ross anaknya dari rumah bibinya. Tom sangat takut. Nyawa anaknya sedang dalam bahaya. Ia segera pulang dan meninggalkan Fergus tanpa memberitahunya apapun. Setelah tiba di rumah, Tom langsung meminta Ross untuk pergi ke ruangan sebelah. Sebelum Ross pergi, Lorenzo mengungkapkan tentang Tom yang telah membunuh si perampok yang telah membunuh istrinya di hadapan Ross. Mereka sama-sama pernah membunuh, jadi ia meminta Tom melupakan semuanya sebagai sesama teman. Ia ingin Tom meminta Fergus menutup semua kasus sebagai pertukaran untuk buku itu dan mereka masih bisa menjadi teman. Tom yang menjadi sangat marah langsung mendorong Lorenzo terhempas di atas meja sehingga membuat lengannya terluka. Oh, okay, I see how Daniel Hill was bleeding to death in the... Tom bersikeras mengungkapkan semuanya. Yang membuatnya marah adalah karena Lorenzo telah menjebaknya. Kenapa harus dirinya yang dilibatkan? Itu sama saja sebagai pengkhianatan bagi seorang teman. Lorenzo yang terpojok langsung menodongkan senjatanya kepada Tom dengan mengatakan kalau Thomas Norwood pantas mati karena ia seorang pembunuh, telah membunuh bayinya bersama Anna. Lorenzo masih berusaha membujuk Tom agar melupakan semuanya, agar dirinya masih bisa hidup bersama Anna memulai hidup baru mereka. Di saat yang sama, polisi sudah tiba di depan rumah untuk menangkap Lorenzo. Sekarang Lorenzo tidak punya pilihan. Untuk menyelamatkan diri, ia harus membunuh Tom dan membuat kesepakatan ulang dengan Jim Vargas. Tanpa diduga, Ross lebih dulu menembak Lorenzo di kepala hingga tewas. Saat itu juga, Tom langsung memeluk Ross dan mengambil senjatanya. Tom tidak ingin Ross dipenjara. Ia bernegosiasi ulang dengan Vargas untuk melimpahkan semua kesalahan kepada Eddie Lorenzo dengan imbalan menyerahkan buku itu kepada Vargas. Jim Vargas mengatakan akan membakar buku catatan tersebut agar mereka semua bisa tidur dengan nyenyak. Esok harinya, orang yang membersihkan rumah Tom dari noda darah adalah Miguel. Start over is hope. Sedangkan Anna, ia hanya bisa meratapi nasibnya. Pertama, suaminya terbunuh. Sekarang, selingkuhannya juga terbunuh. Itulah akibat dari bermain api, semuanya akan terbakar. Alangkah baiknya, diam saat emosi dan amarah sedang di puncaknya. Setiap masalah bisa dibicarakan saat emosi sudah mereda. Jika saja Eddie Lorenzo bersabar dan mencari tahu semuanya, pembunuhan itu tidak akan terjadi. Kematian anak yang dikandung Anna itu murni kecelakaan tanpa disengaja. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gaisan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Jadi tetap stay di channel Bang Junet.